Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salda Futriani Minarta dari kelas 6 SIP 2 dengan NIM 1862201-144. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi metodologi penelitian akuntansi yang sama seperti video yang kemarin. Jika kalian belum menonton, silakan klik video sebelumnya ya. Oh iya, di video ini saya melanjutkan penjelasan dari slide 59 sampai ke 65 yang memfokuskan tentang penjelasan analisa data. Disimak baik-baik ya. Baik, pada slide yang pertama di sini membahas tentang analisa data. Pengertian dari analisa data adalah analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Pengertian lainnya analisa data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Dari definisi analisa data, maka ada kegiatan dalam analisa data. Yang pertama, mengkelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, ada mentabulasi data berdasarkan variabel dan dari seluruh responden. Apa itu mentabulasi atau tabulasi? Tabulasi merupakan kegiatan memasukkan data yang diperoleh dari lapangan ke dalam tabel. Kegiatan ini bertujuan agar data tampak lebih sederhana, ringkas, dan mudah dipahami. Kegiatan yang ketiga adalah menyajikan data tiap variabel yang ingin diteliti. Yang keempat, ada melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Dan untuk penelitian yang merumuskan hipotesis, langkah yang terakhir atau kegiatan yang kelima tadi, maka tidak perlu dilakukan. Lanjut pada slide yang berikutnya, ada metode penelitian analisa data. Ada teknik data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam jenis statistik yang digunakan dalam analisa data. Yang pertama ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dari statistik inferensial dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Selanjutnya mendefinisikan tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya, maka jelas penelitian tersebut menggunakan statistik deskriptif dalam analisanya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampelnya, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan, yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Nah, saya akan memberikan manfaat dari statistik deskriptif. Yang pertama, memberikan gambaran dan deskripsi, dan yang kedua menjelaskan karakteristik sebuah data. Selanjutnya, statistik deskriptif dapat menyajikan data melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, presentil, perhitungan penyebaran data
melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi perhitungan presentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Dan perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih, maka tidak perlu lagi diuji signifikannya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Nah, selanjutnya ada statistik inferensial atau sering disebut statistik induktif. Dan statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, saya akan memberikan manfaat dari statistik inferensial, antara lain yang pertama, alat untuk menduga populasi. Tujuan utama dari penggunaan statistik inferensial adalah untuk menduga nilai populasi. Dengan adanya penggunaan metode ini, tentu kita mengharapkan hasil pengukuran yang akurat dan tepat dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, metode analisis yang terstruktur. Statistik inferensial memiliki formula yang sangat rapi dan terstruktur. Metode yang digunakan teruji secara matematis dan bisa dikatakan sebagai estimator yang tidak biasa. Statistik inferensial digunakan bila sampel yang diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random atau secara acak yang disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel kebenarannya bersifat peluang atau probability. Nah, suatu kesimpulan dari sampel yang diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Nah, berikutnya tadi disebutkan bahwa statistik inferensial itu masih dibagi lagi menjadi dua, statistik parametris dan statistik non-parametris. Saya akan mendeskripsikannya terlebih dahulu. Apa itu statistik parametris? Statistik parametris adalah teknik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Keterbatasan yang dimiliki oleh statistik parameter adalah penggunaan jenis data minimal, yaitu jenis data interval dan data rasio. Syarat menggunakan statistik parametris ini apabila kita mengetahui sebaran populasi yang kita amati telah memenuhi distribusi normal. Penerapan penggunaan statistik parametris biasanya diaplikasikan pada metode uji Z 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 sampel, korelasi person, perancangan percobaan atau Y-ANOVA parametrik, dan lain-lain. Selanjutnya, statistik non-parametris. Statistik non-parametris adalah salah satu metode yang dapat digunakan sebagai alternatif apabila metode parametris tidak dapat digunakan atau tidak dapat dilakukan. Jika uji parametris tidak dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking dengan data
yang sama, metode uji statistik non-parametris dapat digunakan untuk melihat perbedaan-perbedaan antara median-mediannya. Contoh metode yang dipakai yang pertama ada chi-square test, korelasi Spearman, probabilitas, Fisher-Wilcoxon test, dan masih banyak lagi. Berikut adalah video penjelasan materi metodologi penelitian akuntansi. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan, dan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.